Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gesti Aprilia dari SMP Negeri 1 Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi kelas 9 semester 1. Sebelum kita masuk apa itu kedaulatan, kita lihat dulu kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi ini, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dari materi ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran blended learning, karena kita masih pandemi, kita memadukan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, yaitu memadukan pembelajaran blended learning dengan aplikasi Google Meet atau Google Classroom untuk dan melihat paparan dari PPT ini tentang hakikat dan teori kedaulatan. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kedaulatan, pelaksanaan kedaulatan ke dalam dan keluar, serta teori-teori kedaulatan. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Jadi, kedaulatan menurut Jean Bodin itu memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama yaitu asli. Asli itu apa? Asli itu artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi asli, murni. Yang kedua, permanen. Permanen itu apa? Kekuasaan itu tetap ada meskipun presidennya itu ganti. Jadi kekuasaan itu tetap ada meskipun pemimpinnya itu berganti. Yang ketiga, tunggal. Apa itu tunggal? Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara. Selanjutnya, tidak terbatas. Apa maksud dari tidak terbatas? Tidak terbatas itu, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi, menurut Jean Bodin itu ada 4 tadi. Lalu, kedaulatan dalam cara pelaksanaannya ada 2 bentuk kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Yang kedua, kedaulatan ke luar. Untuk kedaulatan ke dalam, maksudnya apa? Jadi kewenangan negara untuk menyusun, mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendaknya sendiri. Jadi tidak ada campur tangan negara lain, yaitu seperti mengolah SDA, sumber daya alam, mengolah potensi-potensi yang ada dalam negara, itu adalah kekuasaan negara itu sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar itu yaitu kekuasaan untuk berhubungan dengan negara lain atau bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia atau Indonesia bekerja sama dengan. Oke, sekarang kita masuk pada teori-teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Apa toh itu teori kedaulatan Tuhan? Oke, teori kedaulatan Tuhan itu merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Raja atau penguasa dipandang sebagai utusan Tuhan atau dewa dan memperoleh kekuasaan dari Tuhan. Semua harus tunduk pada wakil Tuhan, yang di sini disebut seorang raja. Jadi, teori kedaulatan Tuhan itu
diterapkan, dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misal Raja Mesir kuno atau Kaisar Jepang. Oke, kita masuk ke teori kedua, yaitu kedaulatan raja. Apa itu kedaulatan raja? Kekuasaan tertinggi ada pada raja. Jadi semua harus tunduk pada seorang raja. Kedaulatan raja di sini lebih tinggi dibanding dengan konstitusi atau undang-undang dalam negara tersebut. Karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu kekuasaan raja merupakan tirani bagi rakyatnya. Karena terjadi kediktatoran, semua harus tunduk kepada rakyat. Untuk selanjutnya kita masuk ke teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara, sehingga yang menjalankan kekuasaan tertinggi adalah kepala negaranya, sehingga semua harus tunduk pada negara. Teori kedaulatan negara ini dianut yaitu negara-negara komunis, seperti di Korea Utara. Selanjutnya kita masuk ke teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kekuasaan hukum ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi, hukum berasal dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Teori kedaulatan hukum ini dianut oleh negara seperti Amerika Serikat. Untuk yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan ini merupakan perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa yang merdeka, yang mengadakan perjanjian masyarakat. Pada kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari seorang raja. Sehingga teori kedaulatan rakyat ini berbeda dengan teori kedaulatan lainnya, karena rakyatlah yang lebih berkuasa. Sedangkan menurut Montesquieu menyatakan bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, maka perlu adanya pembagian kekuasaan. Dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedaulatan apa ya yang dipakai atau yang diterapkan di Indonesia? Di Indonesia, kedaulatan yang paling cocok diterapkan yaitu kedaulatan rakyat. Kenapa? Karena kedaulatan rakyat itu sudah diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga kedaulatan yang paling cocok yaitu adalah kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat itu artinya rakyat ikut berperan serta dalam pemerintahan. Sehingga keinginan rakyat, aspirasi rakyat itu bisa dapat terpenuhi. Jika kedaulatan yang dipakai kedaulatan raja, mungkin akan terjadi kediktatoran, akan terjadi tirani, sehingga aspirasi rakyat bisa diabaikan. Maka dari itu, di Indonesia paling cocok menggunakan kedaulatan rakyat. Terima kasih pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua kelas 9. Semoga
bisa menambah wawasan dan menambah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.